Pemirsa, sejumlah masalah masih membayangi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara di sisi lain, tenaga kerja di Indonesia akan menghadapi era industri 4.0 di tengah masifnya digitalisasi saat ini. Lantas, apa saja yang masih menjadi kendala di sektor ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah permasalahan klasik dari permasalahan buruh di Indonesia. Ya, yang pertama apa saja? Kita tahu ini adalah menjadi satu hal yang krusial, yaitu pendidikan. Ini juga menjadi masalah klasik dari perburuhan di Indonesia sejak lama. Kemudian dari sisi keterampilan tenaga kerja Indonesia pun masih menjadi kendala utama. Kemudian ada alih daya, jadi juga permasalahan yang dirasakan juga sebenarnya oleh pekerja. Kemudian di sisi lain ada pemutusan hubungan kerja juga yang menjadi satu kekhawatiran tidak hanya bagi pekerja pun sebenarnya bagi dunia usaha, karyawan maupun juga perusahaan merasakan hal sama apabila ingin melakukan PHK, karena di sisi lain berarti ada pengurangan produksi, ada keterbatasan dari pemasukan yang akan mereka rasakan apabila memang dari sisi aktivitas industrinya mengalami pengurangan. Kemudian berikutnya adalah persebaran yang tidak merata. Ini juga adalah hal-hal ataupun masalah-masalah klasik yang terjadi di sektor ketenagakerjaan di tanah air. Jadi secara umum pemirsa bisa dikatakan masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih seputar keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Dan kondisi tersebut pun tak pelak menjadikan tingkat pengangguran maksud kami menjadi masalah yang terus membayangi penduduk Indonesia. Ya, kondisi tersebut juga diperparah oleh pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada naiknya tingkat pengangguran di Indonesia. Di mana Badan Pusat Statistik mencatat pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka yang semula berhasil ditekan di angka 5,33% langsung melonjak menjadi 7,07%. Ya, peningkatan dari TPT tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja per Agustus 2020 sebesar 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Ya, terkait dengan pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program prioritas. Ya, apa saja selengkapnya kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini adalah program pemerintah untuk buruh yang terdampak pandemi. Apa saja? Yang pertama kita lihat ada perluasan program padat karya dan kewirausahaan. Ini adalah menjadi salah satu program andalan dari pemerintah. Kemudian pengoptimalan dari pelatihan kerja yang bisa dikatakan terbukti efektif ya dengan adanya pandemi COVID-19. Mereka yang terkena PHK ataupun pengurangan jam kerja pun bisa mengoptimalkan dari pelatihan kerja yang juga diberikan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya ada jaminan kehilangan pekerjaan. Tentu juga ini menjadi salah satu ya senjata terakhir lah yang dimanfaatkan oleh pekerja apabila mereka terkena pemutusan hubungan kerja, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta agar masyarakat tidak meragukan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sebab menurut Ida, JKP memberikan tambahan manfaat perlindungan bagi pekerja ketika terkena pemutusan hubungan kerja. Ida menuturkan selain dalam bentuk cash benefit, pekerja bisa memanfaatkan pelatihan kerja agar skillnya atau kemampuannya dapat ditingkatkan atau rescaling. Sehingga sesuai dengan tempat kerja yang akan mereka tuju selanjutnya. Selain itu, JKP juga memberikan manfaat informasi pasar kerja yang dapat membantu pekerja untuk bisa bekerja kembali. Nah, kemudahan jika berbicara mengenai klasifikasi tenaga kerja Indonesia, maka secara garis besar terdapat 3 kategori tenaga kerja di Indonesia. Apa saja? Kita akan simak kembali dalam informasi berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah klasifikasi tenaga kerja di Indonesia. Tadi disampaikan ada 3 apa saja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Kemudian ada tenaga kerja terlatih dan berikutnya tenaga kerja yang tidak terlatih dan juga tidak terdidik.
Ya, sejumlah kalangan menilai pemerintah harus menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas dari tenaga kerja Indonesia. Meski dalam pelaksanaannya tidak hanya bertumpu pada Kementerian Ketenagakerjaan semata, namun juga melibatkan sinergi dari beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta dari sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi. Ya, peningkatan kualitas tentu diperlukan agar Angkatan Kerja Indonesia memiliki setidaknya satu saja keahlian yang bersertifikat. Dan peningkatan dari kualitas tersebut khususnya saat ini juga terkait dengan era digitalisasi yang semakin masif di Indonesia. Yang pada saatnya akan menciptakan juga iklim industri 4.0 yang akan langsung bersinggungan dengan kualitas tenaga kerja Indonesia. Selengkapnya kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah tenaga kerja dalam menghadapi era 4.0. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Di mana industri 4.0 merupakan tren bidang industri yang memanfaatkan internet, kemudian kecerdasan buatan untuk melakukan otomatisasi produksi. Jadi bisa dikatakan ini semuanya serba komputerisasi. Kemudian tantangan dari buruh sendiri ini apa saja yang dihadapi pada saat memasuki era 4.0. Pertama adalah keterbatasan akses dan juga mutu pelatihan keterampilan. Kemudian kemampuan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Kemudian ada pekerja yang kurang menguasai bahasa asing. Selanjutnya, buruh kurang menguasai teknologi informasi komunikasi. Ya, selain menghadapi sejumlah tantangan tersebut, di era industri 4.0 nanti, tenaga kerja di Indonesia juga akan dihadapkan pada peluang kerja yang semakin terbatas, kemudian kompetensi yang rendah, serta belum semua pekerja mengikuti program jaminan sosial. Ya, dan untuk menghadapi era industri 4.0 dan kaitannya dengan tantangan yang akan dihadapi tenaga kerja tersebut, pemerintah Indonesia tentu harus mengoptimalkan pelatihan dan keterampilan yang akan diberikan, serta mereformasi sistem pengupahan serta juga meningkatkan kapasitas pelatihan tenaga kerja. Ya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, upaya dari optimalisasi kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi era industri 4.0 tentunya membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta dengan harapan agar masyarakat Indonesia khususnya tenaga kerja bisa lebih siap dengan era disrupsi sebagai dampak dari industri 4.0. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini.